Oke, pecinta audio, udah lama nih nggak upload deh karena sibuk juga. Ada banyak yang nanya tentang TS10 ya. Cara setting equalizernya yang minta dipandu dan sebagainya gitu ya. Oke, semoga sehat semua, terutama user-user kami ya, user-user CDMA 8 yang sudah belanja. Terima kasih. Yang pasti CDMA 8 mudah-mudahan bisa ya menjual lagi barang yang lebih bagus. Oke, ini kita langsung ke tentang bagaimana cara setting equalizer parametrik yang ada di TS10 ya. Oke, ini memang parametriknya agak-agak unik gitu ya. Oke, kita langsung aja deh. Saya mulai dari, coba kita bikin lagu. Kebetulan kan TS10 ini 4G ya. Satu-satunya Indonesia yang aktif 4G. Kita ambil lagu ini enak gak ya? Coba deh. Yang penting ini asal nanti bisa kita dengar perbedaannya ya. Oke. Saya kasih volume dikit aja. Oke, gini. Kita buka DSP-nya. Seperti ini. Ini kita matikan aja. Off dulu ya. Ini kalau yang mau ngikut boleh ya. Yang pasti kita gini. Kita bikinin cuman panduan saja gitu ya. Karena tiap mobil kan beda-beda speaker, beda-beda kabin gitu ya. Oke, kita mulai dari EQ-nya. Nah, untuk surround sound kita kasih full car aja deh. Ya udah deh. Kita kasih full ini kebetulan kita udah set itunya ya. Kita kasih full car, ini kita bikin normal. Oke. Nah, ini EQ-nya. Gini patokannya. Saran saya kita mulai dari yang pada saat dibuka itu ada frekuensi tinggi ya. Ini frekuensi rendah. Sorry, frekuensi rendah. Ini frekuensi rendah nih ya. 20 sampai di sini bank yang kita namain bank aja deh. Bank 1. Di sini geser ada bank 2-nya, di sini geser ada bank 3-nya gitu. Bank 3 ini berarti frekuensi tinggi ya, merujuk ke suara-suara tinggi atau treble ya. Ini bank 2 ini adalah mid range, merujuk ke vokal ya. Nah, ini lagi merujuk ke suara low atau bass ya kayak gitu. Oke. Gini. Jadi yang perlu kita sebenarnya gini. Dia memang tidak ada save user, save user. Nah, bagaimana caranya setelah kita setting supaya nge-save? Nah, ini nih ya. Tolong diulang tolong dicerna. Pada saat setelah kita setting semua beres, itu di back, itu nge-save ada di user. Kalau kita pijit home gini, kita matikan mobil nanti nyala lagi, dia nggak bakal ke-save. Gitu ya. Oke, tolong dicerna. Jadi gini. Kita udah setting begini nih, sudah diangkat-angkat begini. Ya, udah setting angkat gini. Tiba-tiba ya udah kita masuk home sini, dia nggak bakalan save gitu. Cuman dia akan pada posisi saat ini aja yang disetting. Jadi kalau mau nge-save itu setelah kita atur, kita kasih back ini. Bisa back dari head unit juga ya. Kebetulan kan ada backnya, bisa dari sini back. Nah itu save. Oke, itu yang paling awal. Nah, sekarang baru kita ke pengaturannya. Bass filter kita kasih full dulu aja. Kalau saya begitu, ini karena untuk masalah setting parametrik yang kita cek. Oke, gini, saran saya bass paling rendah keluarin aja. Mau speaker standar juga keluarin aja. Nah, misalkan kita kasih 6 dB lah, ya sekitar 6 dB lah ya nih. Oke, 6 dB lah ya. Nah, ini yang 20-30. Ini ya kita kasih misalkan ya sekitar 6 ke 12 berapa ya, ya sekitar 8 atau 9 dB lah gitu ya. Ya kita angkat aja begini. Nah, di sini ada Q
Q ini dia akan ini. Coba saya, jadi semakin dia ngegeser ke kiri, semakin 0,7 nih arahnya, arah ke 0,7. Lihat ada yang berubah nih, Q-nya lihat. Kalau sini dia nggak bakal ikut berubah ke bawah. Ini artinya Q itu adalah lebar frekuensi yang kita rubah. Semakin kecil Q, kalau kita Q-nya di sini berarti dia akan memperkecil, dia akan ini di frekuensi berapa nih? Misal tadi di frekuensi 40 Hz, sekitar 9 dB atau 8 dB. Sebenarnya ini juga keangkat tapi tidak 9 dB. Dia masih di bawah dB, berupa kurva gitu. Jadi kurva dia naik begini sebenarnya nih. Gitu. Jadi kalau kita pakai RT analyzer sih kelihatan. Saat naiknya kelihatan. Nah, saran saya coba naikin ini dulu. Ini naikin coba segini ya. Ini misal kita contoh naikin segini. Ya, kita simpan sini. Setelah itu yang ini kita simpan sini. Setelah itu cari yang paling enak di sini. Ketika kuping kita mendengar kok berubah, misalkan ada perubahan yang lah kok jadi berubah, nggak apa-apa. Atur aja di sini nih dari 110, biasanya sih orang-orang ya dari 125 ke sini lah. Kita atur. Nah, setelah ini teratur semuanya, balik lagi ke 40. Ya, atur Q-nya. Jadi Q-nya ini diatur terakhir untuk frekuensi low. Terus yang kedua, Q yang 50. Ini juga diatur, kecilin aja. Biarin dia yang aktif, kalau yang 60-70 ini bakalan ngikut. Jadi dia berupa Q. Coba dia rasain bedanya. Itu yang pertama di low frekuensi. Termasuk yang kesini juga sama nih ya. Kalau kita misalkan kita ini berapa? 125 kita naikin. Nih. Q-nya kita tambahin. Dia akan merubah ke sebelah kanan 125 itu. Berarti dia berupa kurvanya ke sini. Semakin dia naik, sebenarnya ini masih ngikut nih 125, 126, 127 sampai 150 ini ngikut, tapi dia berupa kurva gitu. Ya, kurva atau apa namanya? Ya udah gitu deh. Nih ya, kita cobain ini untuk bass aja, low frekuensi. Oke, saya ya mungkin ada di sini yang jago-jago ya, ini saya cuma untuk TS10 aja. Kita cari lagu yang agak bagus. Bukan bagus lah, yang ada biar kedengaran. Cari yang frekuensi bassnya. Kita saya kasih volume gede, kita lihat perbedaannya. Takutnya kena itu ya. Oke, kita coba biar di bypass aja, biar cepet-cepet ya. Nah ini deh. Nah, dia lihat bedanya. Nah, beda. Jadi ini yang berfungsi. Ini atur terakhir ya. 40-50 atur terakhir. Itu yang simple bagian low. Oke, biar tidak kena itu apa pokoknya itulah. Kadang bingung ngomongnya. Begitu juga yang sebelah sini. Ngatur tribalnya misalkan ini. Ya kita aturin aja deh. Biarin dia naik, nggak apa-apalah, naik lah gitu. Kalau toh masalah respon dari frekuensi 18 ke bawah itu ya nanti kedengeran kok Twitter mana yang bisa naik, termasuk atur Q-nya juga gitu. Kalau saya yang terakhir itu ada di 7K ini memang. Nah ini kita atur Q-nya. Kecilin 7 pada saat kita ngangkat, kita atur Q-nya, dia itu juga sama kurve gitu. Intinya yang tadi saya bilang, atur ini terakhir 40-50 ini Q-nya diatur terakhir. Terakhir ya Q-nya ya. Oke. Ini 9 menit baru ya. Ya udah begitu deh. Untuk surround kita tambahin ya. Atau mudah-mudahan jelas yang tadi. Nanti kita atur, kita posisi harus di driver ngaturnya. Kita geser karena ini berupa auto delay. Ya kita dengar-dengar aja di mana enaknya suara bisa ada di tengah sini. Nah, di sini juga ada
recital tuh ya menjauh sebenarnya suaranya dari sini. Nanti konser rasain aja sendiri bedanya nih. Memang ada bedanya, pasti ada bedanya gitu. Jadi kalau misalnya kita denger nih, harusnya wah, tahu dong T10 gitu. Nah, bass busnya ini juga boleh kalau kekurangan bass. Nah, saran saya kalau ini sudah enak, kita mau main bass, main di sini aja deh. Tapi yang terlalu besar ya, saran-saran saya. Nah, ini juga kunci nih. Kalau di sini kita kasih 100, nih ya. Ini juga kasih 100. Jangan dibedain. Yang dibedain ini boleh. Kalau ininya boleh. Ininya boleh dibedain. Ini boleh dibedain gitu. Kalau yang ininya jangan, si frekuensinya samain aja. Ya, itu untuk T10 kuncinya begitu. Kuncinya begitu. Terus zona ini balance. Ya tahulah semuanya. Bass filter. Nah, untuk speaker standar yang misalkan ada speaker bawaan mobil yang sekiranya frekuensi rendahnya wah malah bergetar gitu kayak yang ceprek. Nah, kita bisa atur di sini front sama rearnya. Kita cutting di sini. Biasa speaker standar sih sampai di ya 50 mungkin masih bisa lah ya, atau 80 lah, atau ya sekitar 70 lah. Segini speaker standar. Biar nggak geprek. Kalau udah diganti speaker OM ya udah full aja, dia kasih aja semua frekuensi low-nya. Ini tuh semua frekuensi raw dari sini sampai sini. Ini berupa frekuensi hertz ya patokannya. Nah, ini sama ya, termasuk ini nih nanti. Ya. Untuk vokal juga begitu mainnya. Jadi kita coba naikin satu persatu, setelah itu kita atur Q-nya. Kalau nggak terdengar enak, Q-nya balikin lagi. Biasanya defaultnya tuh 2.2 ya, 2.2. Nanti kita bisa atur. Kalau punya RT analyzer, misalkan ada mic-nya ya itu lebih bagus lagi. Nanti bakalan kelihatan perbedaannya. Kalau cuma pengukuran kuping ya udah enak kuping kita aja. Oke. Apalagi ya? Sementara itu dulu aja deh. Salam happy TS10, masih yang terbaik saat ini. Thank you teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.